kami jadikan para nabi itu musuh-musuh setan, yaitu dari jenis manusia dan jin. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Sobat Rizky Rahimahumullah, pasti kita sebagai umat muslim sudah tahu tentang bagaimana sifat iblis yang selalu mencoba menggoda dan mengarahkan manusia agar terjerumus ke dalam dosa dan kesesatan. Hal itu dilakukan iblis dengan maksud membalas dendam kepada semua keturunan anak Nabi Adam. Padahal sebenarnya iblis sendirilah yang telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tak sedikit juga manusia yang terjerumus ke dalam dosa akibat godaan iblis. Karena iblis tak selalu langsung menjerumuskan manusia ke perbuatan yang bisa menimbulkan dosa langsung. Ada juga cara iblis di mana ia menjerumuskan manusia melalui jalur kebaikan. Misalnya, ada seorang beramal atau bersedekah, namun hatinya menjadi ria dan sombong. Ada juga orang yang tekun beribadah, namun bukan karena tujuan ikhlas, melainkan ingin dipuji sesama makhluknya. Na'udzubillah. Hal itu tentu bukan tanpa sebab, karena iblislah dalang dibalik semua iblis. Dan iblis juga memiliki jenisnya serta tugasnya masing-masing dalam menggoda manusia. Namun, semua yang telah iblis lakukan itu kelak akan mendapat siksa di neraka Allah Ta'ala. Dan jika dibayangkan dengan semua dosa dan perbuatannya, bukan tak mungkin kalau iblis dan sekutunya kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Na'udzubillah. Dan mungkin berikut ini, mari kita ulas semuanya. Sobat Rizky Rahimahumullah, penciptaan malaikat, jin, iblis, dan setan dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Sebab keterbatasan nalar dan kemampuan manusia, dalil-dalil tersebut mengungkap secara detail rahasia di balik penciptaan keempatnya. Sementara malaikat sendiri merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang harus diyakini oleh umat Islam. Dengan mengetahui penciptaannya, maka akan bertambah juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan malaikat dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah SAW memberitahukan bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Namun sebagian ulama menolak hadis tersebut dan hadis-hadis yang sejenis. Karena ini merupakan hadis ahad, dan hadis ahad tersebut tidak bisa dipergunakan untuk menjadi dasar akidah. Menurut Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashikar, hadis di atas hanya sebatas mengabarkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Sebab itulah kajian lebih lanjut terkait cahaya apa yang menjadi asal penciptaan malaikat tidak dapat dilakukan. Adapun penjelasan mengenai kapan malaikat diciptakan juga tidak dirinci dalam keterangan hadis maupun ayat Al-Quran. Namun bisa diketahui bahwa malaikat diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Hal ini didasarkan dari surah Al-Baqarah ayat 30 di mana Allah mengabarkan kepada malaikat bahwa dia akan mengangkat khalifah di muka bumi. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Sobat Rizky Rahimahumullah, kemudian lanjut ke penciptaan iblis dan setan. Setan dalam bahasa Arab disebut dengan asyaitan.
Kata ini digunakan untuk menyebut makhluk halus karena kesombongan dan sifatnya yang selalu membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan juga adalah makhluk yang sangat putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran menyebutnya pula dengan iblis. Dalam bahasa Arab, kata iblis disusun dari kata al-balas atau orang yang tidak memiliki kebaikan, dan ublisa yang berarti putus asa serta bingung. Setan disebut juga dengan tagut, seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 76. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Asal-usul setan disebutkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa bahwa termasuk dari golongan jin sehingga tercipta dari api. Setan adalah asal jin, sebagaimana Adam adalah asal manusia, tulis Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga menambahkan, setan memang tergolong dengan malaikat dari segi rupanya. Namun, setan bukanlah golongan malaikat, bisa dilihat dari segi asal-usul atau dari segi macamnya. Sobat Rizki rahimahumullah, sementara penciptaan jin, yaitu sama dengan tujuan diciptakannya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jin sendiri juga terbagi menjadi beberapa kelompok seperti manusia. Ada di antara mereka yang istiqomah dalam mengerjakan amal kebaikan. Ada juga yang bodoh serta lalai. Ada juga yang termasuk golongan jin kafir dan jumlahnya adalah yang terbanyak. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengabarkan tentang asal penciptaan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api. Hal ini sekaligus juga untuk membantah mereka yang tidak membedakan asal penciptaan keduanya. Sobat Rizki rahimahumullah, lantas apakah jin, iblis, dan setan itu adalah makhluk yang sama? Perbedaan jin, setan, dan iblis dapat diketahui dari sifat-sifat dan perilakunya. Al-Quran dan hadis banyak bercerita tentang jin, setan, iblis, dan malaikat. Mereka semua adalah makhluk goib yang setiap muslim wajib mengimaninya. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Goib artinya sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera, tidak tampak dan tidak dapat dijangkau akal manusia. Termasuk yang goib ialah Allah, para malaikat, hari kiamat, surga, neraka, mahsyar, termasuk para jin, iblis, dan malaikat. Pangkal iman kepada yang goib ialah beriman kepada Allah. Lalu, apa perbedaan jin, setan, dan iblis? Dalam satu hadis diterangkan, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan atau diceritakan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Menurut bahasa Arab, jin memiliki arti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Dia kasat mata dan tidak bisa dilihat. Golongan jin memiliki karakter pendusta dan bersifat lemah. Di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Bisri Ali dalam karyanya Jin dalam Perspektif Islam menjelaskan keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah tidak berbeda jauh dengan manusia. Mereka digolongkan beberapa jenis. Ada yang muslim, kafir, jin laki-laki dan perempuan,
Ada yang berperangai baik dan ada pula yang buruk. Jumlah mereka juga sangat banyak, sebagaimana golongan manusia sendiri. Lalu, bagaimana dengan setan atau syaitan? Ibnu Jarir mengatakan, setan dalam bahasa Arab adalah setiap yang durhaka dari jin, manusia, atau hewan, atau dari segala sesuatu. Al-Quran menjelaskan dalam satu firman-Nya, kami jadikan para nabi itu musuh-musuh setan, yaitu dari jenis manusia dan jin. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Rasulullah SAW bersabda, sungguh, aku melihat setan-setan jin dan manusia lari dari Umar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari ayat dan hadis di atas digambarkan bahwa setan itu terbagi atas dua jenis, yaitu setan dalam wujud manusia dan setan dalam wujud jin. Dari sini ada indikasi bahwa yang namanya setan itu tidak selamanya identik dengan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setan dari jenis manusia, seperti halnya setan dari jenis jin. Dan hanyalah setiap yang durhaka disebut setan, karena akhlak dan perbuatannya menyelisihi akhlak dan perbuatan makhluk yang sejenisnya, dan karena jauhnya dari kebaikan. Tafsir Ibnu Jarir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa setan adalah semua yang keluar dari tabiat jenisnya dengan kejelekan. Tafsir Ibnu Katsir. Sebutan setan ternyata tidak hanya diperuntukkan kepada bangsa jin yang mengikuti iblis, tetapi juga bangsa manusia. Karena setan merupakan semacam sifat buruk yang bisa dinisbatkan kepada jin dan bisa juga dinisbatkan kepada manusia. Adapun iblis seringkali disebut sebagai nenek moyang dari bangsa jin. Dia adalah makhluk yang durhaka kepada Allah sehingga diusir dari surga. Iblis ini memiliki nama asli Azazil, makhluk pertama yang membangkang perintah Allah karena menolak bersujud kepada Adam. Karena menolak perintah Allah, iblis pun dibuang dari surga dan menjadi musuh nyata bagi manusia hingga hari kiamat. Dalam rangka menjalankan misinya untuk menggoda manusia, iblis memiliki bala tentara dari bangsa jin itu sendiri. Bangsa jin yang tunduk kepada perintah iblis inilah yang kemudian disebut dengan setan. Sobat Rizki rahimahumullah, setidaknya ada 7 nama pasukan iblis yang bisa kita kenali. Menurut Imam Mujahid, mereka ini bekerja sesuai bidangnya masing-masing untuk mengganggu manusia. Lalu, bagaimana cara menghadapi sang penggoda ini? Misi pertama iblis adalah menyeret manusia ke lembah nista. Berbagai upaya dilakukan iblis agar manusia mengikuti perintahnya, baik dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Imam Mujahid dikutip Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, juga Imam Ash-Shibli. Di dalam kitab Akam Al-Marjan fi Ahkam Al-Jan menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan dan pasukan. Mereka bekerja sesuai bidangnya masing-masing untuk mengganggu manusia. Dalam bukunya yang jenaka dari Quraisy Shihab juga mengutip hal yang sama, menyebut setidaknya ada 7 nama pasukan iblis yang bisa dikenali. Mereka adalah Asyabru, Al-Awar, Al-Saud, Al-Dasim, Al-Zalanbur, Al-Walhan, dan Al-Kanzab. Al-Syabru, anak cucu iblis ini selalu berusaha dengan segala bentuk cobaan yang menimpa manusia. Setiap manusia mendapatkan cobaan akan dibuatnya galau dan tidak sabar menerimanya. Segala ekspresi berlebihan dikala mengalami musibah seperti menangis, histeris, depresi, mengamuk, dan tradisi jahiliyah lainnya berhubungan dengan pengaruh al-sabru. Selanjutnya Al-Awar,
bertugas di bidang tindak asusila. Cucu iblis inilah yang mengajak manusia melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis. Al-Awan mampu memberikan tegangan tinggi di bagian kemaluan pria dan wanita untuk menambah gairah melakukan hubungan terlarang. Al-Saud, inilah mungkin cucu iblis yang paling berhasil di bidangnya. Cucu iblis yang satu ini bekerja di bagian pemberitaan. Ia berperan meracuni sebuah berita dengan penuh kedustaan. Maraknya penyebaran isu-isu yang tidak jelas dasar kebenarannya merupakan andil besar dari cucu iblis yang satu ini. Al-Dasim berperan menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa terlebih dahulu mengucapkan salam terhadap keluarga yang ada di rumah atau tidak dalam kondisi berzikir. Al-Zalanbur, ia selalu ada berdiri di pasar-pasar. Cucu iblis satu ini yang membuat para pebisnis di pasar rentan melakukan tindakan penipuan dan kecurangan dalam bertransaksi. Janji-janji palsu pedagang terhadap konsumen merupakan tipu daya dari Al-Zalanbur. Al-Walhan, keturunan iblis satu ini bertugas mengganggu urusan bersuci manusia. Setiap manusia dibuat selalu ragu-ragu dan was-was saat berwudu, mandi, atau aktivitas toharoh lainnya. Al-Walhan mempengaruhi manusia untuk menggunakan air secara berlebihan. Al-Kanzab, anak iblis satu ini secara khusus mengganggu sholatnya manusia. Anak cucu Adam dibuatnya malas sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat, tidak khusyuk saat sholat, dan lain-lain. Setiap hari, iblis bisa melahirkan anak dengan jumlah besar, sesuka dia. Setiap prajurit yang berhasil menyesatkan manusia, dijanjikan iblis mendapat mahkota yang tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan At-Tabari. Dari hadisnya, Abi Musa al-Asy'ari berupa hadis marfu. Sobat Rizki rahimahumullah, sebaik-baiknya perlindungan diri dari godaan iblis adalah dengan kalimat-kalimat thayyibah yang langsung direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an serta petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Kalimat itu sanggup binasakan setan meskipun ia bisa hidup kembali. Dan dengan kalimat itu bisa mematahkan punggung iblis. Terkait kalimat thayyibah ini, Imam Mujahid juga berkata, tidak ada sesuatu pun yang mampu mematahkan punggung iblis melebihi kalimat La ilaha illallah. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, bacalah La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan astagfirullah, aku meminta ampun kepada Allah, dan perbanyaklah. Karena lanjut Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Mausili dari Abu Bakar As-Siddiq, iblis berkata, aku membinasakan anak Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan astagfirullah, aku meminta ampunan kepada Allah. Setan selanjutnya berkata, ketika aku melihat itu, aku membinasakannya dengan hawa nafsu, dan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sobat Rizki rahimahumullah, iblis awalnya tinggal di surga. Ia dikenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa, hingga diberi nama Azazil. Karena kedurhakaan dan kesombongannya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari surga dan menjadi makhluk terhina. Ia pun memohon kepada Allah agar umurnya ditangguhkan sampai kiamat. Iblis berkata,
"Ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Quran Surat Al-Hijr ayat 36. Permohonan iblis itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia hidup sampai akhir zaman hingga tiupan sangkakala membangkitkan manusia dari kubur. Berikut detik-detik kematian iblis di tangan malaikat maut. Diceritakan, detik-detik kematian iblis laknatullah terjadi saat hari kiamat tiba. Dunia saat itu tidak terisi lagi oleh manusia, jin, maupun setan. Yang tersisa dihidupkan oleh Allah hanya 12 makhluk, yaitu Jibril, Israfil, Mikail, Israel, malaikat maut, dan 8 malaikat hammalat al-arsy. Kemudian Allah berkata, "Hai Israel, malaikat maut, sesungguhnya Aku telah menciptakan para malaikat pembantu untukmu yang banyaknya sama dengan banyaknya makhluk-makhluk awal dan akhir. Aku juga telah memberimu kekuatan seluruh penduduk langit dan bumi. Kini, aku titahkan kemurkaanku untukmu. Turunlah dengan atas nama kemurkaanku dan siksaanku, dan temuilah iblis. Beri ia rasa kematian dan timpakan atasnya kepahitan kematian makhluk-makhluk awal dan akhir dari golongan manusia, jin, dengan kepahitan yang berlipat ganda. Turunlah bersama 70.000 malaikat Zabaniyah yang masing-masing dari mereka membawa rantai dari neraka Lazzo. Demikian perintah Allah." Setelah itu, malaikat maut memanggil malaikat Mikail dan memerintahkannya membukakan pintu-pintu neraka. Setelah mendapatkan titah dari Allah, malaikat maut turun dengan wujud mengerikan. Andaikan seluruh penduduk langit dan bumi melihatnya, niscaya mereka langsung mati. Ia akhirnya sampai di hadapan iblis. Malaikat maut menangkap dan menawanya. Tiba-tiba iblis berteriak keras dengan teriakan yang andainya seluruh penduduk langit dan bumi mendengarnya, niscaya mereka langsung mati. Malaikat maut berkata kepada iblis, "Hai makhluk yang menjijikan, berapa lama usia kamu hidup? Berapa lama waktu yang kamu gunakan untuk menyesatkan makhluk?" Mendengar itu, iblis melepaskan diri dan lari ke bumi timur. Tetapi tiba-tiba malaikat maut telah berada di sampingnya. Ia berlari ke bumi barat, tetapi lagi-lagi malaikat maut telah berada di sampingnya. Tak henti-hentinya iblis melarikan diri, tetapi malaikat maut tetap berada di sampingnya. Kemudian iblis berlari, berdiri, dan di tengah-tengah bumi dekat kuburan Nabi Adam alaihissalam dan berkata, "Hai Adam, gara-gara kamulah aku menjadi makhluk yang terkutuk, terlaknati, dan tertolak." Iblis berkata kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, gelas apa yang akan kamu gunakan untuk meminumiku? Siksaan apa yang akan kamu timpakan atasku saat mencabut ruhku?" Malaikat maut menjawab, "Dengan gelas dari neraka Lazzo dan Sair." Bertubi-tubi siksaan ditimpakan atas iblis. Ia berulang jatuh bangun di tanah sampai akhirnya ia sampai di tempat di mana ia diturunkan dan dilaknati. Disitulah tempat eksekusi iblis. Malaikat Zabaniyah yang ikut turun bersama malaikat maut melempari dan menembaki iblis dengan panah. Kemudian mereka memegang dan menawanya. Dengan kondisi tak berdaya dan di bawah pegangan serta tawanan Zabaniyah, iblis ditembaki panah kembali hingga akhirnya sekarat mati. Masya Allah, hanya kepada Allah kita semua kembali. Setelah iblis mati, tinggallah malaikat maut, Jibril, Mikail, Israfil, dan hammalat al-arsy. Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa para malaikat mulia itu. Setelah itu, Allah berkata kepadanya, "Hai malaikat maut, apakah kamu belum mendengar firman-Ku?
Segala makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kamu adalah salah satu makhluk dari sekian makhluk-makhlukku. Kini, matilah kamu. Akhirnya, malaikat mencabut nyawanya sendiri. Hanya Allah lah yang kekal abadi. Semoga kisah ini menambah keimanan kita kepada hari akhir dan menyiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.